Nah, ayo. Bayu, kamu ngapain di sini? Aku lagi bersih-bersih. Kebetulan aku lagi kerja di sini Put. Sejak kapan, Bay? Di sini nggak ada tukang kebun perasaan. Aw, ih, aduh, gimana sih Mas? Ini, kamu nggak apa-apa? Siapa sih? Mantan aku. Gimana sih? Ini ngapain didorong? Ya kamu juga ngapain punya mantan tukang sapu? Kenal aja aku kaget, mantan lagi. Cowok yang udah transferin aku duit 5 juta kamu bilang nggak baik, terus yang baik kayak kamu yang bisa ngasih cinta, perhatian gitu, kasih sayang tapi nggak mampu ngasih duit. Ih, pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Aku juga mau. Pergi nggak? Hari ini mau aja deh. Rif. Pak Bayu. Nah, Pak Bayu nggak lupa kan jadwal untuk hari ini? Aku nggak lihat jadwal, makanya aku suruh kamu kesini buat jemput aku. Bang, kita mau ketemu sama siapa hari ini? Nah, hari ini kita ada schedule untuk ketemu pimpinan dari mitra kerja kita, Pak, klien kita, PT Surya. Jadi, ya hari ini penting banget soalnya schedule ini udah kita bicarakan beberapa minggu terakhir. Berarti aku masih belum ketemu sama rekan kerja kita. Ini yang mau ketemu anak buahnya atau Ini pimpinannya langsung. Jadi hari ini kita sekitar jam-jam agak siangan gitu. Kita bakal ketemu di tempat yang kemarin Pak Bayu minta di taman. Oh, yang di taman itu? Ya. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Kamu bareng sama aku aja, apalagi. Gitu. Ya asal Pak Bayu tahu ini pimpinannya cewek kok. Jadi ya mungkin dia itu ngerasa aneh. Soalnya kan diajak ke taman kayak itu, apalagi dia wanita, padahal kita kan nggak pernah ketemu. Ya biasanya kalau membicarakan masalah kerjaan, ya beliau bilangnya kalau nggak di kafe ya di kantor kayak gitu kok. Tiba-tiba minta di taman kayak gitu. Ya, biasanya kan kita emang kalau ketemu dengan klien atau rekan kerja kita, biasanya kan emang aku sering ngajaknya di tempat yang terbuka. Soalnya kamu tahu kan aku suka tempat-tempat yang asri daripada harus di dalam gedung. Oh ya, aku kan belum tahu nih kayak gimana sih orangnya. Kamu juga penasaran? Orangnya sih cantik, Pak, dan beberapa pimpinan perusahaan lain juga mencar-car dia, Pak. Dia itu bisa dibilang primadona sekarang. Selain perusahaannya maju dengan pesat, orangnya juga menarik. Makanya banyak mitra-mitra kerja kita atau klien-klien kita yang juga berusaha merebut hati dia, Pak. Nah, saya yakin Pak Bayu juga nanti kalau ketemu seorangnya bakalan tertarik. Nah ini, Pak, betulnya. Nah kan, saya sudah bilang, Pak Bayu bakalan tertarik kalau ketemu sama orang ini. Biasa aja kok, Rif. Iya, biasa aja. Ya udah. Gini aja deh. Kamu berangkat pakai mobil aku aja. Bawa mobil nih. Kita bakalan bahas. Aku tiba-tiba sakit perut, Rif. Kalau misalkan kita telat kan gak enak juga. Jadi kamu mending berangkat dulu, temui dia. Dan aku sebentar lagi bakalan nyusul. Aku bakalan bawa mobil sendiri. Tapi Pak Bayu pasti datang kan? Pasti datang, dan kamu sampaikan sama pimpinan perusahaan rekan kerja kita itu kalau misalkan aku masih telepon rekan kerja, masih telepon klien, meeting sebentar, habis itu aku langsung ke sana. Ya, Ya. aku janji ya Pak bakal datang. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi kalau misalkan nggak datang. Aku pasti bakalan datang, Rif, apalagi kita juga butuh sama perusahaan ini. Ya benar, Pak. Ya, saya pikir pasti datang karena Pak Bayu tertarik aja. Hah? Tertarik? Siapa sih yang nggak tertarik lihat orang seperti itu?
Ya udah kalau kayak gitu berarti aku nggak usah datang aja ya. Oh, jangan Pak. Nah, ya seperti yang Kak Ayu bilang, kita saling membutuhkan. Ya udah kalau kayak gitu kamu berangkat dulu. Saya mau ambil ini Pak. Ya. Bilang ya CEO-nya bakalan datang ntar lagi. Janji ya Pak, datang ya Pak. Ternyata orang yang mau ketemu sama aku itu Putri. Kenapa Arif baru bilang sama aku kalau ternyata Putri? Aku harus ketemu dengan cara yang nggak biasa. Memang udah lama banget cari kabar tentang Putri. Kalau emang jodoh nggak bakalan kemana. Baru sekarang nih ada temen yang mau ikut aku kerja. Ya kan sekalian mau Iya, ketemu sama Fi. David. Kalau ketemu kan lumayan, kayaknya aku bakal dikasih duit jajan. Dia tuh nggak bakal transfer kalau nggak ketemu. Tapi kalau udah ketemu, aku minta berapa aja dikasih. Beruntung banget sih kamu Vi, bisa deket sama atasanku. Ya kan kamu yang kenalin. Tapi Tapi biasanya kamu pilih-pilih juga. ya kan milih yang banyak duitnya. Penting banget tuh banyak duitnya. Ya Tapi iyalah. itu udah sesuai banget sama apa yang aku mau. Percuma juga kan kalau ganteng, keren, tapi nggak berduit, yang ada aku yang bakal modalin. Aku pernah kayak gitu. Jangan gitu dong. Ya, makanya Jangan cuma- jadi cewek kayak gitu. Sempet mikir cowok keren nih penting banget biar oke lah diajak jalan. Ujung-ujungnya apa? Aku yang bayarin makan, aku yang beliin bensin, aku yang beliin outfitnya dia. Terus Aduh. tiba-tiba dia selingkuh sama Bentar, perempuan Vi. lain. Baru sekarang nih kamu sadar banget kayak gini. Dari dulu kamu aku toyor-toyor kepalanya nggak masuk tuh kata-kataku. Perlu banget deh dikata-katain. Ya Jangan udah. lagi deh kayak gitu. Kan udah Sekarang- sadar. Walaupun David B aja nih ya gitu, yang gak ganteng-ganteng banget kayak si itu gitu kan. Tapi duitnya banyak. Banyak Jadi banget ya. Mah. ketutup banget lah. Yang penting cowok itu berduit, bertanggung jawab, Bener. bertransfer. Duh. Emang itu physical of money ya bahasa cintanya. Iyalah, emang kamu mau gitu punya cowok yang nggak punya duit, terus nongkrongnya mau di dong. pinggiran mulu gitu? Ya nggak mau lah. Ya udah. Kita berdua tuh dari dulu emang harusnya kayak gini, Vi. Harus sadar kalau kita tuh punya value, harus dapat yang setara sama kita. Kalau kita Iya. bisa dapat CEO, kenapa enggak ya kan? Iya juga sih. Ya udah kalau gitu. Besok-besok CEO-nya kenalin sama aku, jangan cuma David doang. Kalau dapat CEO mah, Iya aku sih. nggak mikir-mikir sih, udah jelas walaupun mau kayak gimana rupanya, udah aku tutup mata, yang penting duitnya ngalir terus. Yakin banget nih ntar CEO aku tua mundur. Tua, Siapa bagus tahu? dong. Nanti aku kasih jeroan, kasih makanan yang berkolesterol tinggi Astaga, gitu kan. oh lancar Biar banget cepet. otaknya. Ya kan kayak begitu. Iya. Iya, dirawat dengan baik, udah selesai, nanti mewarisi seluruh hartanya kayak gitu kan. Anjay, sejak Makanya- kapan kamu kayak gini? Enggak Vi? gitu, aku tuh sebenarnya butuh kerjaan biar cuma minta-minta doang. Besok kalau ada. Soalnya nggak usah kerja tuh capek tahu. Nih lihat aku sekarang capek. Ya elah, daripada minta-minta mulu. Ya nggak apa-apa kan enak. Aku mah bisanya minta. Kalau bisa mah minta. Lagian mah- ya Vi. Bukannya kamu kerja, cuma nggak ada yang cocok. Diterima tapi gajinya kurang, ya aku nggak mau. Kamu tuh kalau nggak 2 digit nggak bakal mau. Yang bisa kayak gitu cuma atasan aku. Jadi aku setuju banget kalau misal kamu jadi sama atasan aku. Kita bisa. Aduh tapi jadi manggil bu bos dong aku. Tapi bisa kali ya aku naik jabatan kalau istrinya Pak David itu kamu. Ya bisa lah, David kan pasti bisa ngerekomin kamu. Tapi nggak ada gitu yang lebih ganteng dari David. Pasti banyak lah. Ya udah pelan-pelan ya kalau ada. Udah Kali aja aku aja. main-main kesini Pepet ketemu aja terus. gitu. Tapi yang ganteng sih biasanya ada kurang-kurangnya. Kurang duitnya ya. David mana? Yang perfect tuh yang kayak gitu aja. Mana ya? Kayaknya kita harus ke taman deh. Soalnya sekarang aku mau ketemu sama Pak David sekalian. Nggak usah panggil bapak kali, kelihatan tua banget sih dia. Emang iya, emang tua.
Selamat pagi, Bu. Iya pagi Pak David. Gimana? Nggak telat kan hari ini? Iya, enggak, Bu. Soalnya Alhamdulillah. kemarin Pak David telat loh, saya juga tahu. Iya, kemarin karena jalannya macet, makanya saya telat, Bu. Dan saya usahakan bangun lebih pagi karena bentar lagi mau ketemu sama orang penting. Jadi saya agak mau telat, Bu. Gimana berkas-berkas yang saya bilang semalam dan saya suruh siapin, udah siapin? Udah Pak David pelajarin semuanya? Alhamdulillah sudah, Bu. Tapi yang saya mau tanyakan sama Ibu, kenapa Ibu malah milih tempat terbuka seperti ini, Bu? Sedangkan kita bakal kedatangan tamu penting. Sebenarnya sih ini bukan mau saya ya Pak David. Saya udah bilang sama Pak Arif kalau kita ketemunya bisa di tempat yang lebih tertutup dan enak juga, lebih nyaman lah intinya sama CEO ini. Tapi kata Pak Arif, CEO-nya itu nggak mau di tempat-tempat mewah, dia maunya di tempat sederhana kayak gini. Oh, Dan sebelumnya saya juga belum pernah ketemu sama CEO ini, jadi saya minta tolong nanti bagaimanapun sikap beliau sama kita, kamu juga harus sopan santun. pastinya, Bu. Ya baguslah kalau ini permintaan dari Pak Arif. Jadi kita gak kena masalah. Kalau semuanya kita yang menyediakan tempat, kemudian temannya tidak layak, ya saya takutnya Pak Arif bakal membatalkan semua kerjasama dengan perusahaan itu. Iya Pak David emang beneran gak tahu sama CEO-nya. Ibu gak tahu, apalagi saya, Bu. Ya Enggak, mungkin Pak David pernah ke perusahaannya dan ketemu. ya selama ini kita kan berkomunikasi dengan Pak Arif aja, Bu. Kalau mau tanda tangan ya sama Pak Arif. Ya ini kali pertama kita bakal ketemu sama CEO, Bu. Saya juga penasaran, kayaknya CEO ini misterius banget ya. Nggak seperti biasanya kalau perusahaan lain kan biasanya turun tangan sendiri, apalagi kerjasama sama perusahaan kita itu banyak orang yang tertarik. Ya mungkin sibuk dengan pekerjaannya, Bu, sehingga memberikan tanggung jawab kepada Pak Arif. Iya juga Yang sih. terpenting kerjasama kita lancar, aman kan, Bu? Iya aman, semuanya aman. Dan Pak Arif juga bilang kalau bentar lagi dia langsung berangkat. Berkasnya udah disiapin semua kan, nggak ada yang ketinggalan, dan saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun karena ini kerjasama sama perusahaan yang sangat-sangat penting bagi saya. Ibu tenang aja kalau masalah berkas-berkas, dan saya sudah mempelajari semuanya. Ya udah, karena Pak David udah jadi orang yang saya percaya, dan selama ini yang selalu nanganin kalau ada meeting kayak gini juga Pak David kan, jadi pasti Pak David bisa lah nge-handle berkas-berkas itu. Iya, Bu, saya nggak bakal mengecewakan Ibu. Ya kalau misalkan nanti CEO ini bisa dibujuk, ya langkah baiknya kita bawa tempat yang semestinya, Bu, yang enak gitu. Iya, ya udah kalau gitu Pak David sekarang ngambil berkasnya. Saya mau ketemu sama Pak Arif. Nanti Pak David nyusul ya. Siap, Bu. Kira-kira Pak Arif udah sampai di taman ini belum ya? Aku juga penasaran sama CEO perusahaan ini. Kenapa dia itu sulit banget buat ketemu sama rekan kerja? Jangan-jangan. Selamat pagi menjelang siang, Bu Putri. Iya, selamat pagi menjelang siang juga Pak Arif. Bu Putri datang sendirian? Sebenarnya saya kesini sama asisten saya, Oh. tapi masih ambil berkas dulu, soalnya berkasnya ada di dalam mobil. Jadi nggak bawa berkas? Dibawa kok, tapi ini masih mau diambil. Gimana Pak? Apanya, Bu? Kerja sama ini CEO Pak Arif bisa kan ketemu sama saya sekarang? Iya, saya lupa, Bu. Kalau ketemu Ibu itu bawanya selalu ngeblank. Saya hampir lupa apa yang mau diomongin, dan janji untuk ketemu hari ini hampir lupa, Bu, gara-gara ketemu Ibu. Tapi Pak Arif juga udah sampein kan agenda hari ini? Oh iya dong, Bu, sudah. Nah, Pak Bos saya
ntar lagi langsung datang ke sini. Soalnya masih ada sesuatu yang harus dikerjakan. Seperti itu. Oh gitu, tapi nggak bareng sama Pak Arif kesini. Oh, enggak. Mungkin sekitar 5 menit lagi beliau udah di sini kok, Bu. Iya, Bu. Kemarin itu banyak direktur lain dari perusahaan lain itu, dari Dirgantara, dari Buana juga nanyain tentang Ibu. Saya kan bukan orang tuanya Ibu, jadi nggak tahu loh, Bu. Mereka itu tanya, Ibu itu sekarang masih sendiri atau sudah punya calon suami atau orang dekat gitu. Ya saya jawab, saya orangnya. Pak Arif? Ya saya kan nggak tahu, Bu. Jadi saya dengan nada bercanda loh, Bu. Iya, Bukan- saya paham. Gimana, Bu? Gimana? Tentang, ya pertanyaan mereka kayak gitu sama Ibu. Soalnya kan Oh, selama ini saya kenal sama Ibu belum nggak pernah jalan intinya sama Pak Arif cowok. mau nanya saya udah punya pasangan atau belum? Mereka, Bu, yang nanya. Saya coba Iya, mereka. menyampaikan. Iya. Kalau ada kalian yang nanyain saya sama Pak Arif, bilang aja kalau saya masih nggak pernah memikirkan untuk menikah dulu karena kerjasama atau pekerjaan itu sangat penting bagi saya. Jadi So- masalah cinta-cinta itu belakangan. Jadi maksudnya sampai sekarang Ibu masih sendiri gitu? Iya. Tapi saya masih bersyukur karena orang tua saya semuanya masih sehat. Mereka yang nemenin saya selalu kemana-mana dan ngedukung pekerjaan saya. Tapi Ibu normal kan? Maaf ya, Bu ya. Maksud saya bukan maksud saya untuk enggak, soalnya dari dulu sampai sekarang katanya Ibu belum pernah pacar. Ah, kata siapa? Saya pernah pacaran dulu, cuman saya putus sama pacar karena ya ada konflik sedikit lah. Jangan-jangan Ibu ini masih trauma ya mau punya pacar lagi. Bisa jadi. Waduh, sayang banget. Padahal bos saya juga lagi sendiri sekarang, lagi nggak punya pasangan. Saya pikir kalian bakal berjodoh. Maksud saya ada kecocokan gitu loh, Bu. Bos Pak Arif masih belum menikah juga, masih muda. Ya, masih muda, Bu. Ya di bawah saya lah sekitar setengah bulan. Setengah 6 bulan. maksud saya setengah tahun gitu loh, Bu. Iya. Pak Arif ini bisa aja ya kalau disuruh bercanda, dari dulu emang nggak pernah berubah. Iya, Bu. Ya siapa tahu ntar ada kecocokan. Jadi selain kita bisa kerjasama, kita juga sering ketemu karena Kecocokan masalah kerja kan. Kalau masalah pasangan saya udah bilang sama Pak Arif, saya masih belum mikirin itu karena saya trauma banget sama masalah percintaan, apalagi sampai di jenjang pernikahan. ya, masih sendirian. Nah, Bayu, Eh, kamu ngapain di sini? aku lagi bersih-bersih. Kebetulan aku lagi kerja di sini, Put. Sejak jadi kapan Bayu di sini nggak ada tukang kebun perasaan? aku jadi tukang sapu per hari ini karena kemarin aku di kompleks sebelah sana, Put. Karena aku pindah-pindah. Kenal sama Pak Arif? oh iya ini Temen aku. Oh, iya. gitu. Bayu, aku mau Pak Arif bentar ya, saya mau ngobrol dulu sama orang ini. Kamu ngapain, Bay? Kamu kok narik aku sih, Put? Kan aku lagi kerja. Emang nggak boleh aku narik kamu? Kita tuh udah lama banget nggak ketemu. Ya, Kamu emang nggak mau ngobrol sama aku? Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku juga mau pergi. Aku juga ada kerjaan ke sini. Kau pikir aku nggak ada kerjaan? Iya, tumben aja gitu. Kamu juga udah lama banget gak ada kabar. Tiba-tiba kamu udah nongol di sini bareng laki-laki lain. Laki-laki lain. Aku bilang sama kamu di sini aku ada kerjaan, Bay. Dia itu rekan kerja aku dan aku juga mau ketemu sama yang punya perusahaan itu. Oh gitu. Terus kenapa kamu sok? Maksud aku kenapa kamu bilang kalau kenal sama aku? Kan kamu pasti bakalan malu, Put. Apalagi kalau rekan kerja kamu tahu mantan kamu sekarang jadi tukang sapu. Itu urusan aku. Kamu nggak mau ngobrol sama aku? Siapa aku mau aja, Put. Aku takut kamu aja yang malu kalau misalkan ngobrol sama aku. Udah deh, Bay, kita nggak perlu bahas itu nggak penting. Itu masalah aku. Sejak kapan kamu kerja di sini?
Terus perusahaan kamu yang dulu gimana? Aku dulu kan cuma kerja sama orang, dan sekarang aku udah di PHK udah lama. Kamu di PHK? Iya, sekitar 1 bulan. Dan kamu tahu kan cari kerjaan itu susah ya buat bertahan hidup. Karena aku banyak tanggungannya, aku jadi tukang sapu. Pacar kamu? Semenjak aku putus sama kamu, aku nggak pernah pacaran. Kamu nggak usah bohong deh, Bay. Lagian kita putus. Dulu ya, Kak. Dulu juga ada yang deket sama kamu. Ya kalau yang deket sih banyak. Emang kamu ada yang deketin? Lebih banyak kamu yang deketin daripada aku. Kalau aku nih cowok, Put. Tapi aku nggak mau sama laki-laki itu. Sedangkan aku juga. kamu juga deket, kamu juga jalan kan, kamu juga bareng-bareng kan. Pasti kamu juga teleponan juga kan. Kamu juga pasti perhatian banget kan sama orang itu. Terserah kamu deh. Iya, lagian kita cuma mantan ya, Bay. Aku cuma bilang sama kamu, jangan terlalu deket sama perempuan. Nanti kamu disakitin lagi. Put, aku itu gak pernah deket sama siapapun. Kamu aja yang selalu nuduh aku dari dulu. Nuduh? Aku nggak nuduh kamu ya, Bay. Terus Aku apa pernah coba? ngebuktiin sama kamu. Buktiin apa? Emang ada yang terbukti dengan apa yang kamu tuduhkan sama aku? Gak ada kan sampai sekarang. Malahan ya, karena sekarang aku udah kayak gini, semua orang-orang yang pernah baik sama aku udah ngejauh dan pura-pura nggak kenal. Aku pikir kamu bakalan pura-pura nggak kenal juga. Terus kamu pikir aku sama kayak orang-orang di luaran sana? Ya aku nggak tahu. Ya buktinya sekarang aku tetap bareng sama kamu. Aku tetap ngajak kamu ngobrol. Ya udah, kalau kayak gitu makasih karena kamu masih mau menganggap aku sebagai orang yang pernah kenal. Kamu nggak ikhlas sih, Bay, bilang makasihnya. Ya makasih Bud, karena kamu udah mau nganggap aku sebagai orang yang pernah kenal sama kamu di depan rekan kerja kamu. Kita pernah punya hubungan, bukan cuma sekedar kenal aja. Udahlah, kayaknya dari tadi pembahasannya kayak aku yang selalu ngejelasin sama kamu. Ya udah, aku minta maaf atas semua kesalahan aku ya sama kamu. Tapi semenjak kita putus, ini udah sekitar berapa bulan ya? 5 bulan. Aku beneran nggak pernah deket sama siapapun. Cuman fokus sama kerja, apalagi udah di PHK. Aku cuman fokus buat gimana caranya aku bertahan hidup, Put. Gimana kalau kamu kerja bareng biar kita bisa ketemu tiap hari? Aku takut kamu malu. Ntar kamu malah diketawain sama... Perlu berapa kali sih aku bilang sama kamu, Bay? Kamu kenapa masih baik sih, Put, sama aku? Ya kenapa emang nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, cuma... Bukan berarti kita mantan, bukan berarti kita harus musuhan kan? Ya iya sih, tapi... Aku cuman takut kamu dibully sama orang-orang yang kenal sama kamu. Siapa sih yang berani ngebully aku? Aku bakalan balas. Apalagi sampai nyentuh kamu. Kamu ternyata tetap kayak dulu ya, Put. Kamu masih nggak berubah. Kenapa? Ya... Enggak. Ya tetap baik aja sama aku. Baik, kamu tahu nggak? Pak Nggak Arif tahu itu... kan. Ini mau ngomong. Jadi kamu jangan Ya, potong dulu. terus? Kamu tahu nggak? Tadi Pak Arif rekan kerja aku mau ngejodohin aku bareng sama bosnya, tahu nggak? Terus kamu mau? Ya enggak lah, aku cuma cerita aja sama kamu. Kalau aku mau, aku nggak bakal cerita sama kamu. Terus kenapa kamu nggak mau? Kan banyak laki-laki yang deketin kamu, pengusaha, terus anak orang kaya, dan bukan orang biasa yang deketin kamu, Put. Aku takut aja trauma diputusin lagi. Diputusin? Iya. Put, bukannya kamu yang mutusin aku dulu ya? Ya itu kan juga gara-gara kamu. Kamu juga nggak maksa aku buat nggak ngomong putus. Seharusnya aku yang bilang trauma, Put, bukan kamu. Ya kamu juga nggak ngelarang aku buat aku pergi. Waktu itu kamu cuma diem aja ngeliat aku pergi.
karena aku kesel juga sama kamu. Ya makanya Bay, itu semua gara-gara kamu, tetap gara-gara kamu. Ya udah deh, semuanya gara-gara aku. Ya udah, terus Terus? Aku- Terus kamu berharap aku mau dijodohin sama CEO itu? Ya nggak mau lah Bay. Kamu juga punya calon istri udah. dengan kondisi aku seperti ini, siapa yang bakalan mau buat deket sama tukang sapu, Put? Aku? Maksud kamu? Ya, ya aku yang bakal nemenin kamu setiap hari. Kenapa? Put. Aku tahu kamu cuma kasihan kan sama aku. Kok kamu gak jawab? Enggak, Bay. Buat apa aku kasihan sama kamu? Kamu tuh orangnya pinter, sehat, terus nggak butuh dikasihin juga. Pinter, sehat. Kenapa kamu gak nyambung sih, Put? Ya, aku tahu kok. Kamu masih baik sama aku. Tuh, karena kamu masih belum bisa move on dari aku kan? Siapa bilang? Aku barusan. Kan kalau kamu udah bisa move on, pasti kamu bakalan terima laki-laki yang deketin kamu. Enggak, apaan sih? Aku cuma malas aja pacaran. Ya udah kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu. Nanti aku bakalan ketemu juga sama jodoh aku kalau kamu udah ketemu sama jodoh kamu. Iya udah. Nikah aja sama orang lain. Memang pada dasarnya kamu tuh playboy dari dulu. Nggak berubah. Kamu kenapa marah sih, Put? Kamu masih sayang ya sama Siapa aku? yang marah? Aku nggak marah ya, Bay. Aku cuma bilang kalau kamu mau nikah, nikah aja. Memang pada dasarnya kamu playboy kan? Menikah sama 3 istri sekalipun kamu bisa. Kamu itu nanti bakalan nangis, Put, kalau aku nikah. Nggak bakal ya. Ya udah. Sekarang kita ngomong jangan pakai emosi ya. Aku juga masih sayang sama kamu, Put. Makanya aku sampai sekarang belum pernah deket sama perempuan. Iya, aku udah tahu kok. Terus? Terus? Ya, kamu gimana, Put? Kayaknya aku juga masih belum bisa lupa sama kamu deh, Bay. Kok kamu masih belum yakin? Kok Aku kamu udah masih bilang kayaknya masih suka sama kamu? Seharusnya kan kalau kamu emang masih sayang sama aku, Put, ya aku masih sayang sama kamu. karena aku ragu sama kamu. Takut kamu masih main-main. Emang omongan kamu semuanya itu pernah terbukti, Put? Kenapa kamu masih suka nuduh aku sih, Put? Kayaknya kamu nih harus aku nikahin nih, Put. Biar kamu gak selalu nuduh aku. Mau kamu siap nikahin aku? Ya, asalkan kamu mau terima keadaan aku, Put. Ya udah, aku mau. Kalau kamu nikahin aku. Tapi aku nggak mau ya, Bay, kalau kamu cuma ngajak aku buat pacaran. Ya udah, kalau kayak gitu aku bakalan ajak kamu buat nikah. Serius? Asalkan kamu jangan pernah nuduh-nuduh aku lagi ya. Aku janji. Ya udah, sekarang mending kamu lanjutin kerjaan kamu. Bareng sama kamu kan ke sana. Ya, Tadi kamu sebelah sana masih belum selesai. ya aku masih bersihin sebelah sini, Put. Nanti aku bakalan nyusul kamu. Gak ketemu sama perempuan lain kan? Mau ketemu sama siapa, Put? Aku cuma ketemu sama rumput di sini. Ya udah kalau gitu. Tapi ya udah deh, nanti aja. Gak mau berdiri. Ya udah, sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Kamu ngusir aku. Aku bukan ngusir. Kamu kayaknya emang bener-bener udah harus aku nikahin deh, biar kamu gak marah-marah terus. Ya udah. Awas ya, jangan ketemu sama siapa-siapa. Put. Kamu nyuruh aku balik. Kamu jangan macam-macam ya sama laki-laki lain. Tahu. Kenapa lagi, Bay? Ya, karena aku bilang sama kamu, Put.
Ya kan aku udah jadi calon istri kamu, nggak mungkin juga aku main-main kan? Ya udah. Ya udah. Pikir Putri bakalan jauh dari aku gara-gara tahu aku jadi tukang sapu. Aku udah yakin banget nih sama Putri. Nanti aku harus jujur. Kok bareng sama Bibi? Minta ditemenin dianya. Temen. Ya kan sekalian aku kangen, pengen ketemu kamu gitu. Ya, baguslah. Aku tadi malam juga kepikiran sama kamu. Mau ngajak ketemu hari ini. Tapi Aku sibuk masih ya. iya ketemu sama Ya klien. udah nggak apa-apa. Oh iya Win, aku minta maaf ya sama kamu. Soalnya berkas yang aku butuhkan ternyata ada di mobil. Oh iya Pak. Iya. Ya ampun, saya udah Nyari bela-belain ya tadi. Jadi nggak nyari ke apa-apa deh. ruangan katanya nggak ada. Ya Ternyata kamu yang udah. lupa. Ini kan kebetulan banget. Aku kangen sama kamu. Kamu ada di sini. Emang Ya nggak? takdir ya sih, ini kayaknya emang harus ketemu. Artinya Windy nggak sibuk dong bentar lagi. Boleh nggak Windy aku ajakin makan? Aduh, nggak usah Vi. Masa Pak tega David sih berdua aja ngebiarin? sama Vivi. Pak David lagi sibuk kan, nggak ada waktu. Yang Win. penting Iya. ya kan kamu bilang katanya kalau bisa ketemu nanti bakal ngasih duit buat jajan aku. Atau gini aja deh ya. Kamu tunggu di sebelah sana. Ada tempat duduk. Nanti kita makan bareng. Tuh aku bareng sama supir juga. Iya, kalau kamu lama terus aku lapar duluan gimana dong? Ya udah transfer dulu. Kasihan Windy juga kan dia udah kesini. Terus nggak jadi nyari apa yang kamu mau, kan kasihan juga dia buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang ongkos, bensin gitu kan. Ya Harus udah, ngerti lah. aku transfer. Kamu butuh uang berapa? Terserah kamu sih buat duit jajan nongkrong gitu. 5 juta cukup. 5. Iya. Boleh deh. Nanti aku sekalian ajak Windy buat belanja. Terus saya jadi nggak enak ya Pak. Maaf ya Pak. Ya udah nggak apa-apa. Kamu mau nemenin TV. Tapi Ya. kerjaan saya yang di kantor bisa saya kerjain besok Pak. Kalau masalah kerjaan di kantor, kamu gak usah pikirin ya. Biar Sylvie yang ngerjakan kerjaan. Oh ya Pak, siap. Kalau sama Sylvie siapa? Dia nggak genit-genit kan ke kamu di kantor? Vivi, yang namanya Sylvie itu udah ya umur 40-an. Oh, tapi ada loh tante-tante genit gitu sama berondong. Ya nggak sih, Tapi Win? Vi, Pak David kan atasan nih di kantor. Jadi wajar kalau misal banyak yang kagum sama Pak Ya ampun David. tuh kan, artinya banyak dong yang godain kamu, pengen deketin kamu. Kamu tuh harus bilang sama semua orang nih, kalau sebenarnya kamu lagi deket sama aku. Kamu tenang aja. Kalau aku udah sayang sama satu orang ya, aku gak bakal godain orang lain. Iya tapi maaf ya, aku tuh nggak mau ada status pacaran atau gimana. Jadi mending kalau nanti bener-bener serius langsung nikah. Itu alasan aku kan kenapa aku nggak mau pacaran sama kamu. Kalau masalah nikah ya nanti kita bicarakan. Tapi kalau untuk bulan ini aku lagi sibuk sama Ya nggak apa-apa. Aku justru mau support kamu. Jadi nggak perlu serius banget sih. Aku udah enjoy punya hubungan yang kayak begini. Nanti malam kamu temenin aku ya? Kemana? Ya. Aku boleh ajak Windy nggak? Aku udah janjian sama Windy tuh sebenarnya kan kasihan Windy. Windy nanti malam harus. Ya udah diajak aja, kasihan loh. Aku udah janji berulang kali sama dia terus dibatalin. Tapi kan kamu bisa. Nggak, aku nggak mau. aja. Aku nggak mau ngingkarin Emangnya janji Pak, aku kalau misalnya saya lagi. ganggu, Pokoknya kamu gak boleh ikut nanti malam. Gimana Gimana, caranya? David? Boleh kan? Aku udah berkali-kali ingkar sama dia, batalin janji. Malam ini masa mau batal lagi sih? Kita bertiga atau terserah kamu ngajakin temen deh. Gini aja Nanti deh. jangan berdua. Ya kalau masalah itu kamu nanya sama Windy. Oh iya, Pak Arif. Pak, saya minta maaf ya. Oh iya, kalian berdua tunggu di gazebo sana dulu deh. Ini Ya. siapa? Atasan kamu? Ya ini rekan kerja aku. Ya kebetulan aku mau ketemu di sini sama CEO. Jadi nggak Oh. apa-apa ya? Ya udah, lanjut. Ya, aku udah transfer kok. Oke, makasih ya. Ya. Pak, saya minta maaf banget ya Pak. Barusan
Barusan kerja atau teman kerja atau teman kantor atau gimana? barusan itu bawaan saya Pak, dan kebetulan dia bersama biasa Pak. Oh, Saya minta maaf banget karena udah bawa masalah pribadi ke pekerjaan Pak. iya enggak sih. Lagian kita kesini kan emang ada schedule untuk ketemu membahas pekerjaan. Ya, Bu Putri tadi udah ketemu saya kok. Berarti barusan Pak Arif udah ketemu sama Bu Putri. Iya ketemu, tapi Bu Putri sekarang lagi ketemu sama seorang cowok. Ketemu sama seorang cowok. Ketemu sama seorang cowok. Iya. Maksud Bapak? Iya kan bos saya belum datang, jadi barusan ada cowok yang nyamperin. Lalu diajak pergi sama Bu Putri. Tunggu bentar deh Pak. Selama ini Bu Putri itu sangat hati banget sama laki-laki. Ya beliau cuma mau ngomong masalah pekerjaan sama karyawannya Pak. Selain itu Bu Putri itu menutup diri Pak. Ya nggak mungkin lah kalau samanya ada seorang cowok yang nyamperin Bu Putri kemudian Bu Putri ngajak ngobrol. Ya itu emang adanya gitu. Jadi saya juga ngerasa aneh. Bahkan si cowok itu dipegang tangannya sama Putri, dibawa lari seakan-akan mereka itu menutupi sesuatu hal dari saya. Yang anehnya lagi, si cowok itu ya pengurus taman ini. Hah? Bawa sapu soalnya tadi. Tukang sapu Pak. Iya. Pak Arif gak usah bercanda deh Pak. Mana mungkin ya level rendahan seperti itu kemudian ditarik tangannya sama Bu Putri. Pak Arif kan tahu sendiri Bu Putri itu jabatannya apa. Untungnya buat saya bohong itu apa? Dan apa Pak David meragukan kata-kata yang saya ucapkan barusan? Pak Iya. David meragukan saya. di Iya. sini. Saya mohon maaf Pak, bukan saya mau meragukan Pak Arif, tapi aneh banget gitu loh Pak. Ya walaupun kacamata saya minus lebih dari orang biasanya, tapi saya masih bisa lihat. Saya mohon maaf karena udah menyinggung perasaan Pak Arif. Bukan saya berniat untuk seperti itu Pak. Soalnya Bu Putri itu sangat anti banget sama laki-laki Pak. Atau jangan-jangan Bu Putri itu tertarik sama cowok itu sampai ya dia itu, atau jangan-jangan mereka punya ikatan khusus. Jadi saat mereka bicara itu nggak mau dengar saya. Atau mungkin laki-laki tersebut teman masa kecilnya. Oh bisa jadi, bisa nggak ya sih kalau mereka itu berteman. Soalnya ya Pak David kan saya udah bilang orang itu yang jaga taman ini, tukang bersihin taman ini, dan Bu Putri itu kayak keturunan orang berada, jadi nggak mungkin lah kalau misalkan mereka itu berteman gitu kan. Iya juga sih Pak. Ya ngomong-ngomong masalah pekerjaan atasan Pak Arif gimana? Jam berapa datangnya? Atasan saya tadi katanya sih udah nyampe sini, tapi kayaknya masih muter-muter nyari saya. Gitu. Tapi saya udah share lokasi, tapi pasti bakal. Jadi kita tunggu di sini nih, Pak. Ya kita tunggu di sini aja. Ya sudah Pak. Ih, aduh. Gimana sih Mas? Fendi. Kamu nggak apa-apa? Ih, gimana sih? Sisi. Hah? Siapa nih? Manggil aku sih. Kok kamu kenal sama tukang sapu sih? Aduh, bentar ngaca dulu. Kok kamu bisa kenal sama tukang sapu? Bayu? Hah? Siapa sih? Mantan aku. Ih, gimana sih? Ini ngapain didorong? Ya kamu juga ngapain punya mantan tukang sapu? Kenal aja aku kaget. Mantan lagi? Iya aku nggak tahu. Dia jadi kena, tahu nggak? Punya sopan apa enggak? Kamu ngapain di sini? Oh ya ngapain nanya? Udah jelas dia nyapu. Kamu kerja di kompleks ini? Ya Vi, aku Jadi tukang bersih-bersih? jadi tukang bersih-bersih di sini. Lagian Serius, Vi? Iya. kamu ngapain di sini Vi? Ada urusan lah, ngapain kamu nanya-nanya? Oh ada urusan. Bilang aja, Vi, urusan kamu sekarang ketemu sama pacar baru, atasan di kantor aku, dan dia punya karir yang jelas, kayak cuma tukang sapu. Meskipun aku tukang sapu kan aku nggak merugikan kalian. Kamu pikir barusan
Nggak merugikan kita berdua. Iya udah gini, Bayu. Minta maaf enggak? Next kalau kita ketemu lagi, jangan sampai kamu bilang ya ke orang-orang kalau ternyata kamu mantan aku. Maaf ya Vi, bukannya yang bilang kalau kamu mantan aku itu kamu sendiri ya? Iya, dia sahabat deket aku, tapi kalau ke orang lain enggak. Aku jadi tukang sapu aja. Kamu bangga Vi ngenalin aku sebagai mantan kamu? Nggak usah gitu ya ngomongnya, geli tahu nggak? Siapa yang bilang Vivi bangga? Vivi tuh malu ya punya mantan kayak kamu. Bentar ya, dia ngubungin aku. Siapa? Anak-anak. Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku melanjutin kerjaan aku juga nggak ada urusan sama kalian. Kalau kalian cuma buat pikir maki-maki, kita ada urusan sama tukang sapu kayak kamu. Apa kamu meninggalin aku? Kamu belum minta maaf loh. berarti aku kurang kenceng ya Vi ngomongnya. Minta maaf Emang? kayak gimana? Emang aku harus sujud sama kamu? Kayak kalau bisa perlu sih. Maaf ya Vi, kamu dapet mana teman kayak gini Vi? Maksud kamu Kamu sekarang hina temen aku. Aku gak mau hina temen kamu Vi. Aku cuma bilang sama kamu dapet mana temen kayak gini? Ya kenapa? Aku kenapa? Aku mending punya teman kayak dia daripada mantan kayak kamu. Ya udah, kalau kamu malu punya mantan kayak aku, Ya gak usah iya, kenalin ngapain nanya? Jelas aku malu banget. Ya udah. Lain kali kamu juga jangan kenalin aku ya. Aku juga nggak ada niatan untuk kenalin kamu ke orang lain. Kok belagu banget gini sih? Kita ngobrol sama kamu aja di sini tuh udah malu, tahu nggak? Wah, Kamu nggak punya sopan satu nih emang ya? Aku juga bingung harus ngomong apa sama kalian. Aku lanjutin kerjaan aku, kalian marah-marah. Aku ladenin kalian juga ngerasa terhina. Kenapa sih hidup kamu jadi kayak begini? Kayaknya dulu nggak susah-susah banget waktu sama aku. Ya, karena aku lebih tenang hidup seperti ini, Vi. Lebih tenang hidup kayak gini, gimana? mana ada orang miskin tenang hidupnya. Yang ada tiap hari mikir gimana caranya bisa makan besok. Sekarang ada buat kamu makan. Ya, cukuplah kalau cuma buat makan. Tapi kalau untuk Modalin aku, ya nggak bakal mampu lah. Ya bener. Aku aja barusan dapat transferan 5 juta. Paling buat jajan baru sehari. aku yakin laki-laki itu pasti bukan laki-laki yang baik, Vi. Hah? Ya, laki-laki yang baik menurut aku. Bentar. Kamu bilang cowok yang udah transferin aku duit 5 juta, kamu bilang nggak baik. Terus yang baik kayak kamu, yang bisa ngasih cinta, perhatian gitu, kasih sayang tapi nggak mampu ngasih duit. Aku nggak butuh cowok kayak gitu, Bay. Di luar sana banyak. Ya udah. Emang mantan gak berguna sih yang satu ini. Kamu kalau mau pergi aja. Ngapain masih sini? Kangen ya sama aku? Modus sih Vi kayaknya. Yang dipegang sapu. Kenapa lapar kamu? Kamu tuh kenapa sih? Ih, pergi nggak? Aduh. Pergi nggak? Aduh. Aku juga mau. Pergi nggak? Ganggu banget sih kamu. Nih. Ini dia. Berarti gimana Bu? Ngobrolnya udah selesai? Udah selesai kok. Jadi gimana? Eh, Bos Pak Arif udah datang? Iya katanya udah datang, mungkin ntar lagi ke sini. Ke Nah, sini Pak atau David- kita yang nyamperin? Ya, Pak Bos masih belum hubungi saya. Tadi ke sini bilang kalau udah nyampe. Belum ngobrol lagi. Ya ini tadi Pak David kabar saya kalau ibu itu lagi ngobrol sama seorang cowok. Mending Pak David tanyain aja sendiri. Dikiranya saya mengada-ngada. Oh, Ya, saya mohon maaf kalau udah lancar, Bu. Biasanya Ibu kan sangat tertutup banget dengan laki-laki. Tapi saya merasa kaget kalau Pak Arif bilang Bu Putri narik tangan laki-laki. saya kan pernah cerita sama Pak David kalau saya punya mantan. Maaf saya potong bicaranya. Bos saya ngirim lokasi di sekitar sana. Jadi kita langsung aja ke sana. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu kita langsung aja yuk. Iya, Pak. Di sebelah mana? Sebelah sana? Udah pergi aja sana, ngapain aja di sini? Kamu denger nggak? Pergi. Arif. Pak Bayu. Mas siapa? David. Oh, Mas David. Bye. Pak David bisa kenal. Berarti Pak Bayu ini atasan Pak Arif. Ya benar. Kalau sama Pak Bayu saya udah kenal, Pak. Berarti yang mau kerja sama itu kamu, Bay?
Yap. CEO perusahaan Pak Arif juga kamu? Iya. Bener aja. Pak David? Iya. Anak buah Putri? Iya, saya bawa Bu Putri. Oh gitu. Nggak, soalnya tadi lagi ada yang maki-maki aku, Put. Siapa? Siapa Pak? Mereka berdua. Saya nggak ikut-ikut. Kenapa maki-maki Pak Bayu di sini? Vivi ini bagian dari masa lalu aku, Put. Dia tuh nggak terima soalnya aku jadi tukang sapu dan dia maki-maki aku. Katanya dia punya pacar baru ngasih duit katanya. Iya. Deket, lagi deket sama saya Pak. Pacar kamu, Fit? Bukan Bu, cuma deket doang. Berarti kamu udah maki-maki Pak Bayu? Saya nggak tahu dia siapa. Kamu gimana sih? Pak Bayu ini orang penting. Sorry Fit, Aku orang nggak penting, Fit. Katanya Fit cuma tukang sapu. kamu kenal baik sama dia. Kamu gak usah nanya aku kenal baik atau enggak. Ya, yang penting kamu udah bermasalah sama Pak Bayu. Dan mendingan kamu sekarang pergi aja lah. gitu Gak usah deket-deket lagi sama aku. Fit, saya minta maaf ya, Pak. Minta maaf. Kamu juga kenapa ikut-ikutan, Win? Kamu juga ada hubungan? Vivi, kamu tahu nggak, perusahaan Bayu itu penting banget buat kita. Sekarang kamu minta maaf. Pak, saya minta maaf ya Pak. Bu, kayak ada orang ngomong tapi nggak ada orangnya. Daripada ada keributan di sini, mendingan saya bawa ini. Iya, mending kamu bawa deh. Ayo. Sorry, Rif. Aku bohongin kamu. Soalnya dia tuh mantan aku, Rif. Ya kayaknya saya harus cairin asuransi kesehatan saya. Sempat tadi, Pak. Iya, sorry. Kamu bisa bawa ini, Rif. Saya masih mau ngobrol sama Putri. Nggak ada sangkut pautnya sama saya. Ini semua. Ini semua rencana kamu. Ya, aku minta maaf. Kamu udah tahu kalau kamu mau ketemu sama aku. Ya, soalnya aku baru tahu tadi, Put. Arif masih tahu sama aku. Terus kenapa kamu bohongin aku sih, Bay? Percuma dong, tadi aku kasihan sama kamu. Ya, kalau Kayak nggak gitu gitu, aku marah-marah. kalau aku nggak pura-pura jadi tukang sapu, kamu pasti bakalan tetap marah sama aku dan nggak mau sama aku. Karena kamu tuh gengsian, Put. Tapi aku udah nggak mau tengkar lagi sama kamu. Dan biar kita nggak putus-putus lagi, kayaknya kita harus nikah deh. Tadi kamu udah ngajak nikah, itu bohong emang. Ya, ini mau perjelas saja dan mempertegas saja. Ya udah, asal kamu minta maaf sama aku bakal terima nikah sama Minta kamu. maaf sama kamu. Kamu juga jangan marah-marah lagi ya sama aku. Nggak pernah marah-marah. Ya, soalnya dari dulu kamu kan marah-marah terus sama aku. Kamu gak suka aku marah-marah? Suka banget. Ya, aku kalau marah-marah berarti kamu punya salah, Bay. Kalau aku nggak marah, berarti kamu nggak punya salah. Sekarang karena kamu udah jadi calon istri aku mau ajak kamu. Apa nih? Jangan gitu tangannya. Aku mau ajak kamu buat jalan-jalan. Jadi kita mau jalan-jalan. Iya. Sebelum itu aku minta maaf ya. Tadi ada masalah dikit. Udah, aku maafin kok. Udah.